lembaga atau World Bank ini sudah melakukan rilis Logistic Performance Index di 2023 yang selama 5 tahun belum melakukan rilis. Sebenarnya Mbak Sinta, LPI ini Logistic Performance Index adalah persepsi daripada masyarakat yang dilakukan umpan balik terhadap pelaku logistik maupun regulator. Hanya memang kami sudah pernah komunikasi dengan World Bank, seyogyanya World Bank juga memberikan informasi dengan lokal partner di Indonesia dalam melakukan Logistic Performance Index ini atau dalam melakukan survei ini. Karena tentunya persepsi ini memberikan multidimensi dampaknya kepada banyak hal, termasuk menjadi satu pertimbangan suatu negara dalam melakukan rencana investasi di dalam Indonesia. Dan ini menjadi suatu pertimbangan utama bagaimana biaya ataupun kinerja logistik di Indonesia ini bisa memberikan stimulasi bagi calon investor di Indonesia. Jadi sekali lagi ini menjadi persepsi sebenarnya, tapi yang perlu kita tindak lanjuti dari 6 faktor survei daripada LPI ini, ada 2 faktor yaitu infrastruktur dan customs, artinya kepabeanan. Ini juga ada pertumbuhannya, ya ada pertumbuhannya walaupun cukup kecil. Tetapi kita juga dengan sangat sadar bagaimana pemerintahan saat ini sangat masif melakukan pembangunan infrastruktur, ya, yaitu bagaimana Trans Sumatera juga sedang penyelesaian, bagaimana Trans Papua juga sedang diselesaikan, dan juga bagaimana pembangunan pelabuhan, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Seyogyanya pembangunan masif infrastruktur ini, terutama infrastruktur transportasi ini menjadi salah satu titik utama dalam persepsi Logistic Performance Index, sehingga kenapa pertumbuhannya juga ada walaupun sedikit. Begitu juga halnya dengan wilayah kepabeanan, ya ini juga ada pertumbuhan walaupun sedikit. Namun di 4 faktor tadi memang ada penurunan, baik itu dari sisi kompetensi, timeliness, ya kan, dan juga satu lagi yaitu tracking and tracing. Ini lebih banyak kepada pelaku swastanya, dan memang sangat perlu ada peningkatan capability daripada pelaku-pelaku industri swasta yang berkecimpung di sektor logistik. Hambat, tanggapan Anda terkait dengan menurunnya prestasi Indonesia begitu. Ini penurunannya sekitar 17 peringkat. Anda sendiri melihatnya kalau dari versi Bank Dunia seperti apa, Pak Ahmad? Ya, sekali lagi ini kan persepsi ya, tadi betul seperti Pak Akbar sampaikan, bahwa memang untuk membandingkan peringkat logistik, kemudian juga peringkat-peringkat komponen pembentuk tadi ya LPI, antara Indonesia kemudian negara-negara lain ini tidak apple to apple, mengingat Indonesia kan kondisinya berbeda. Kita negara kepulauan, ya dari Sabang sampai Merauke, tentunya tantangan dalam hal katakanlah penyediaan logistik, kemudian transportasi, konektivitas antar pulau ini tantangannya berbeda ya dengan negara-negara lain seperti itu. Kalau kita lihat untuk membangun ekosistem logistik yang menyeluruh dan baik di seluruh Indonesia ini kan masih menjadi PR juga buat kita. Nah, sementara negara-negara lain memang yang hanya katakanlah bukan negara kepulauan, kemudian juga konektivitasnya sudah relatif baik, ya jelas berbeda ya kalau di peringkat seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan di kita adalah bagaimana meningkatkan konektivitas. Ya, ini penting konektivitas. Jadi infrastruktur yang dibangun salah satunya adalah infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, katakanlah kemudian antar pulau, atau konektivitas di pulau itu sendiri. Ini kan yang menjadi banyak penyebab gitu ya, banyak penyebab kenapa sih biaya logistik kita tinggi. Kita tahu bahwa transportasi itu memegang peranan paling besar dalam komponen logistik. Nah, tahun kemarin kita baru mengalami kenaikan harga BBM yang tentu saja ini akan mendorong biaya ongkos biaya angkutan seperti itu. Nah, jelas ini satu faktor yang
apa namanya bisa membuat biaya transportasi kita mahal dalam komponen logistik seperti itu. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain ini belum tahu ya kondisi seperti apa. Kebijakan energi untuk angkutan, untuk transportasi itu tentu berbeda-beda di setiap negara. Nah ini yang menurut saya di tahun ini kita seakan-akan seperti turun peringkatnya ya karena ada faktor yang tadi harus kita perhatikan dan kita harus menurut saya kita harus membuat persepsi juga gitu ya pemerintah harus membuat katakanlah hal-hal yang dapat meningkatkan daya tarik investor masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah diperlihatkan dengan tadi capaian-capaian katakanlah infrastruktur di pelabuhan, di bandara, di jalan, dwelling time yang turun dan seterusnya. Jadi perlu ada pembanding lah kalau menurut saya seperti itu. Biar tidak seakan-akan Indonesia tuh di ASEAN tadi paling turunnya cukup ini ya cukup banyak seperti itu. Sementara negara-negara yang tetangga kita Malaysia bahkan Thailand ya Singapura juga itu peringkat 1 terus. Nah ini harus menurut saya kita harus menjelaskan ke publik dan investor seperti itu.